hukum yang juga memiliki hubungan erat dengan ilmu sosial. Secara sederhana, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan atau untuk ditetapkan dalam negara dalam membentuk, menerapkan, dan mengembangkan hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembahasan mengenai negara dan pemerintahan sebenarnya telah ada sejak zaman kuno, seperti yang terlihat dalam pemikiran Plato, Aristoteles, juga tokoh-tokoh India dan juga Cina. Di Indonesia sendiri, pemikiran mengenai negara dan pemerintahan juga dapat ditemukan dalam berbagai naskah kuno seperti Nagara Kertagama, Pararaton, dan berbagai cerita adat yang berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hukum dan pemerintahan telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia sejak lama. Sebagai bagian dari ilmu hukum, politik hukum berperan dalam menentukan hukum seperti apa yang perlu dibentuk, dipertahankan, diubah, atau bahkan dihapus agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga tujuan negara. Politik hukum tidak hanya membahas hukum yang berlaku hingga saat ini, tetapi juga hukum yang dicita-citakan di masa depan. Nah, di sisi lain, politik hukum juga dipandang sebagai bagian dari ilmu sosial karena hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Nah, perubahan sosial, perkembangan ekonomi, budaya, maupun dinamika politik akan memengaruhi kebutuhan hukum dalam suatu negara. Karena itu, politik hukum banyak menggunakan bantuan dari disiplin ilmu lain seperti ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan kriminologi. Nah, dengan mempelajari berbagai aspek tersebut, pembentukan hukum dapat lebih responsif terhadap kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Ruang lingkup kajian politik hukum cukup luas. Nah, kajian ini meliputi teori-teori politik seperti sistem politik, demokrasi, ideologi, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Nah, politik hukum juga mengkaji proses interaksi politik yang berkaitan dengan pemilu, partai politik, kelompok kepentingan, serta berbagai gerakan sosial yang muncul dalam masyarakat. Nah, selain itu, politik hukum membahas peran lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, kepolisian, dan lembaga lainnya yang berperan dalam menjalankan fungsi negara. Tidak kalah penting, politik hukum juga mempelajari proses kebijakan publik mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi suatu kebijakan. Kemudian tujuan politik hukum adalah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, bagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui politik hukum, negara berupaya menciptakan ketertiban, keadilan, perlindungan hukum, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik hukum menjadi alat bagi negara untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak semata hanya sebagai bersifat normatif atau tertulis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan yang ada pada masyarakat seiring dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa politik hukum merupakan jembatan antara hukum dan realitas sosial. Politik hukum membantu negara menentukan arah pembangunan hukum nasional agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. Hukum juga harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan negara. Oleh sebab itu, persoalan masyarakat serta segala problem yang ada pada lembaga, instansi maupun negara harus segera diselesaikan. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, memahami politik hukum itu sangat penting. Memahami politik hukum berarti memahami bagaimana hukum dibentuk, dijalankan, dan dikembangkan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan pembangunan hukum guna mencapai tujuan negara. Dalam perspektif ilmu hukum, politik hukum dapat dipahami sebagai arah atau kebijakan resmi yang ditetapkan oleh negara mengenai hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan hukum baru, perubahan hukum yang sudah ada, maupun pencabutan peraturan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut beberapa ahli, politik hukum memiliki pengertian yang beragam, tetapi pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Fatmawahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Abdul Latif menjelaskan bahwa politik hukum merupakan serangkaian pilihan mengenai tujuan yang hendak dicapai melalui hukum serta cara untuk mewujudkannya.
Sementara itu, Satipto Raharjo memandang politik hukum sebagai aktivitas negara dalam menentukan tujuan hukum dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, politik hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dibentuk harus mengarah pada terwujudnya tujuan-tujuan tersebut. Politik hukum nasional juga berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar filosofis dalam pembentukan hukum nasional itu, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan pelindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, politik hukum berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan hukum nasional tetap berada dalam koridor ideologi negara dan konstitusi. Selain sebagai pedoman, pembentukan peraturan perundang-undangan, politik hukum juga berfungsi untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi menuntut hukum untuk terus berkembang agar tetap relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul. Oleh sebab itu, politik hukum menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus tetap berorientasi pada tujuan negara. Secara keseluruhan, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan negara mengenai hukum yang akan diberlakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Politik hukum menjadi penghubung antara nilai-nilai dasar negara, tujuan nasional, dan peraturan perundang-undangan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat, tapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.